Bangsa Indonesia telah melewati perjuangan yang panjang untuk bisa mencapai kemerdekaannya. Diperlukan waktu kurang lebih 350 tahun bagi bangsa ini untuk mencapai kemerdekaan. Dalam perjuangan bangsa menuju kemerdekaan, terdapat beberapa titik penting dalam sejarah Indonesia. Yang pertama adalah pendirian organisasi Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan pemuda berkumpul di Aula Sofia. Perkumpulan tersebut digagas oleh seorang dokter muda yang bernama Dr. Sutomo. Pada pertemuan itu, para pemuda sepakat untuk membuat organisasi yang dinamakan Budi Utomo. Nah, pendirian Budi Utomo ini merupakan cikal bakal dari pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan. Oleh sebab itu, tanggal 20 Mei disebut juga sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Pembentukan Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 25 Oktober 1908, Sultan Kayangan bersama R.N. Noto Suroto memprakarsai berdirinya Perhimpunan Indonesia di Leiden, Belanda. Perhimpunan ini merupakan organisasi yang pertama kali menggunakan istilah Indonesia sebagai nama organisasinya. Perhimpunan ini juga adalah organisasi yang pertama kali memprakarsai pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu, Noto Suroto bersama Sultan Kayangan merangkul para pejuang kemerdekaan Indonesia untuk memperluas wawasan dan pengetahuannya bahwa kemerdekaan Indonesia tidak cukup mengandalkan kesatuan nasional, tapi juga perlu mempererat hubungan dengan negara luar, dengan dunia internasional, agar Indonesia bisa mendapat dukungan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal dengan Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda I ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yong Yava, Yong Sumatera Nenbon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamnya Tenbon, Srideren dan Minahasa. Kemudian Yong Bataksbon dan pemuda kaum teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober, Kongres Pemuda II dilaksanakan. Pada Kongres Pemuda II, Muhammad Yamin menyampaikan resolusinya yang ditetapkan sebagai poin-poin Sumpah Pemuda, yaitu, kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Seterusnya, tanggal 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal dengan sebutan BPUPKI. Melalui 2 sidang BPUPKI, akhirnya didapatkannya perumusan Pancasila dan Piagam Jakarta yang menjadi dasar pembukaan UUD 1945. Pada 7 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI terbentuk untuk melanjutkan kerja BPUPKI. Tempat lahir beta dibesarkan bunda. Akhirnya, setelah melalui proses yang panjang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Insinyur Soekarno didaulat sebagai presiden pertama Indonesia dengan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pertama Indonesia. Namun perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak berhenti sampai itu. Masih ada pihak yang ingin merongrong kemerdekaan Indonesia, baik dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia. Dan sebagai negara yang
baru pertama kali merdeka, Indonesia belajar. Indonesia sempat berganti-ganti sistem kenegaraan, hingga akhirnya muncullah 4 konsensus sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila. Elemen yang pertama adalah Pancasila. Konsep Pancasila pertama kali dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Hingga kini, Pancasila telah menjadi landasan negara Indonesia dan juga memiliki fungsi sebagai ideologi bangsa Indonesia, sebagai pemersatu keberagaman Indonesia, dan juga wawasan pokok kebangsaan Indonesia dalam mencapai cita-citanya. Sebagaimana yang kita ketahui, Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka wajiblah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa melakukan pengamalan dari masing-masing sila Pancasila ini agar terwujud kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang harmonis dan rukun. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh BPUPKI, kemudian diajukan ke PPKI. Lalu diperiksa ulang oleh PPKI. Gagasan itu berlanjut dengan dibentuknya Panitia 9 yang anggotanya 38 anggota BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 22 Juli 1945 dengan tugas untuk merancang sebuah rumusan pembukaan yang disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Piagam Jakarta disahkan menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI. Undang-Undang 1945 merupakan dasar hukum tertulis atau dikenal dengan konstitusi. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan NKRI yang berarti berbeda-beda namun pada hakikatnya adalah satu. Bangsa Indonesia terdiri dari belasan ribu pulau, berbagai macam kepercayaan, lebih dari 300 etnik atau suku bangsa, dan juga berbagai macam bahasa daerah. Karena bangsa Indonesia begitu beraneka ragam, maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul untuk mengingatkan untuk menjaga kesatuan dan persatuan meskipun kita berbeda-beda. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika sendiri sudah muncul sejak zaman Majapahit. Selain semboyan bangsa, Indonesia sendiri juga memiliki lambang negara yaitu Garuda Pancasila. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah istilah yang mencirikan negara kita dari sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia sejak saat itu sudah membuktikan kepada dunia bahwa kita mampu berdaulat dan telah terbentuk suatu negara yang mampu berdiri di atas kaki sendiri, yaitu NKRI. Adapun tujuan daripada NKRI tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salam NKRI, harga mati. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi
sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.